PPT-nya ditampilkan biar kita bisa lihat. Oke, Pak. Baik, Pak. Hedging syariah menurut Fatwa Desain Syariah Nasional nomor 96/DCN MUI/4/2015 tentang transaksi lindung syariah itu merupakan sebuah teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi berdasarkan prinsip syariah. Jadi hedging syariah ini memiliki karakteristik di mana salah satunya kita dilarang untuk melakukan spekulasi sebagaimana dalam permintaan dan penawaran uang. Menurut prinsip syariah sebenarnya kita dilarang untuk berspekulasi. Namun hedging ini banyak digunakan yaitu untuk mengurangi risiko-risiko yang kemungkinan terjadi terutama untuk perusahaan-perusahaan besar ataupun dalam transaksi investasi. Nah, begitulah gambarannya hedging itu. Jadi hedging itu digunakan untuk melindungi nilai kita terhadap perubahan, baik perubahan tingkat harga maupun perubahan nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang asing. Nah, pada mekanisme hedging konvensional itu dilakukan 3 jenis transaksi derivatif, yaitu yang pertama ada forward, terus kedua ada transaksi option sama transaksi swap. Nah, transaksi forward itu apa sih? Transaksi forward itu jadi perjanjian atau kontrak untuk melakukan transaksi valuta asing dengan kurs dalam jumlah yang disepakati pada awal transaksi. Nah, contoh transaksi forward itu seperti pengusaha yang melakukan akad istisna untuk pembelian mesin dari luar negeri dan itu akan dibayarkan dalam jangka 3 bulan mendatang. Nah, selanjutnya transaksi swap atau transaksi simultan dan dalam waktu yang bersamaan antara dua pihak yang sama-sama saling mempertukarkan sejumlah mata uang dengan mata uang lainnya. Misalkan melakukan transaksi penjualan suatu mata uang asing dengan kurs spot, terus dibarengi juga dengan pembelian mata uang asing dengan transaksi forward. Dan transaksi jual beli tersebut dilakukan dalam bank yang sama. Yang ketiga itu transaksi option atau hak untuk membeli atau menjual aset tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pada hedging syariah itu mekanisme transaksi lindung syariah yang dibatasi hanya untuk transaksi forward agreement. Forward agreement ini maksudnya apa sih? Jadi forward agreement ini tuh perjanjian untuk melakukan transaksi spot atau transaksi dengan 2 jenis mata uang asing dengan harga tertentu untuk masa mendatang dan harus terjadi kesepakatan. Misalnya pada kasus dana haji pada bank syariah, kan saat ini pemerintah menempatkan dana haji di bank syariah. Nah, secara otomatis bank syariah itu menerima banyak dana dari para nasabah atau calon jamaah haji. Nah, penyimpan dananya itu ada yang dalam bentuk rupiah sama ada yang dalam bentuk dolar. Nah, kalau misalnya ketika bank syariah menerima dana dalam bentuk dolar, biasanya dana tersebut itu akan disalurkan kembali ke pembiayaan dengan mata uang rupiah. Di sini bank harus membuat forward agreement. Nah, forward agreement tadi kan sebuah perjanjian dengan harga tentu di masa mendatang. Misalnya nilai tukar dolar sekarang itu kan 15.000. Nah, dalam forward agreement-nya itu ditentukan menjadi 16.000. 16.000-nya itu dapat dari mana? Dilihat dari mana asal mata uang itu berasal dan dari hasil prediksi pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya, dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai syariah adalah bahwa transaksi dilakukan tidak untuk spekulasi, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata. Telah dijelaskan tadi sama Saudari Amel tentang spekulasi. Di sini perbedaannya pada transaksi syariah itu tidak dilakukan spekulasi, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata. Selanjutnya itu ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lindung syariah. Dapat dilihat dalam tabel yang ada di PPT. Yang pertama, tujuannya jadi bukan untuk spekulatif sehingga wajib memiliki underlying transaksi. Nah, underlying transaksi itu apa? Jadi itu kayak sebuah dokumen yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah. Nah, larangannya dokumen forward agreement itu tidak boleh diperjualbelikan. Nilai nominal transaksi yang paling banyak sebesar nilai nominal underlying transaksi, yaitu pada underlying transaksi nilai paling tinggi adalah 100.000 US dollar. Materi regulasi hedging syariah. Regulasi hedging syariah itu ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama, pasal 26 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Nah, isinya apa? Isinya itu adalah menjadi regulasi yang mengikat lembaga keuangan syariah serta norma arah perbankan syariah di Indonesia ini ke depan dan bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan. Yang kedua, sebagai pemegang regulasi keuangan syariah, DSN MUI juga memberikan pedoman dalam mengurangi resiko lindung nilai syariah untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan lindung nilai atau hedging syariah atas nilai tukar mata uangnya. Yang ketiga adalah penerbitan Peraturan Nomor 96 DSN MUI garing 4/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah. Jadi bisa saya simpulkan bahwa hedging ini merupakan salah satu metode atau cara atau strategi untuk memitigasi resiko dari ketidakpastian akibat dari fluktuasi nilai mata uang, ya, mata uang asing. Kebutuhan terhadap mata uang asing itu meningkat saat ini. Bisa misalkan dana haji, kemudian biro travel, kemudian juga pelaku usaha eksportir importir, ya, kemudian biaya pendidikan luar negeri. Nah, ini kan masih menggunakan mata uang asing, mata uang dolar. Maka perlu dilakukan lindung nilai mata uang asing ini supaya tidak merugikan, ya. Jadi supaya pasti bayar ongkos haji itu kalau nggak ditentukan dipastikan misalkan 25 juta, terus kemudian 25 tahunnya harus bayarnya 50 juta atau 150 juta, ya nggak jadi berangkat. Orang kampung, orang desa yang uangnya pas-pasan disuruh bayarnya lebih dari itu, ya nggak pasti. Maksudnya nggak bisa jamin dia bisa berangkat, ya. Makanya ini dibutuhkan lindung nilai mata uang. Oke, bisa dipahami ya? Siap, Pak. Ya, siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.